Perkenalkan, nama saya Hugo Satriawan, kelas 1C, NIM 210302. Saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya review yang dibuat oleh Profesor Dr. Sarjono Sukanto yang berjudul Kelompok-kelompok Sosial dan Kehidupan Masyarakat. Yang pertama, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolongnya. Yang kedua, tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran. Antara lain, yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial. Yang ketiga, kepentingan dan wilayah. Yang keempat, berlangsungnya suatu kepentingan. Dan yang terakhir, derajat organisasi. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah dasar kekerabatan, usia, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, sehubung dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Out-group sering dikaitkan dengan istilah kami atau kita dan mereka. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal, contoh keluarga, teman, dan lain-lain. Kalau kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi, contohnya hubungan kontrak jual beli. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal, dapat dijumpai dalam keluarga, kerabat, dan rukun tetangga. Sedangkan patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contohnya adalah ikatan antara pedagang. Keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, contohnya organisasi. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu untuk yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya berbentuk karena pertemuan yang berulang kali, contohnya klik. Ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang ke-8, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memutarnya fungsi kekerabatan. Kalau kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan
perhatian masyarakat. Selanjutnya, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Sedangkan publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Masyarakat pedesaan atau rural community adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sedangkan masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Selanjutnya, kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan, dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar. Yang terakhir, dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain yang pertama, kelompok situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. Yang kedua, pergantian anggota-anggota kelompok. Dan yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi.